dengan kami di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan di Rumah Sakit Demang, Pulau Raya. Perkenalkan, saya di sini Nurlansa Fitri sebagai host hari ini yang akan membahas tentang deteksi dini dan pertolongan pertama pada demam berdarah. Hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Titin Fitria Solihati, SPPD. Dr. Titin sendiri merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Bagaimana dokter keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya dokter. Ya. Alhamdulillah, semoga semua di rumah juga pada sehat ya. Amin ya. Seperti yang kita ketahui ya dokter, bahwa demam berdarah itu merupakan penyakit yang selalu ada di setiap tahunnya. Dan demam berdarah sendiri itu penyakit yang harus diwaspadai ya dokter ya. Nah, kemarin itu saya sempat membaca di data Lampung Pos bahwa per Januari 2024 ini sudah tercatat di Kabupaten Lampung Tengah bahwa ada 62 warga yang terjangkit demam berdarah. Dan rumah sakit kita sendiri pun di Demang, Pulau Raya ini sudah ada 6 pasien yang dirawat inap yang terdiagnosa dalam demam berdarah. Menurut dokter, demam berdarah itu sendiri apa sih dok? Karena kan terkadang ya dokter, masyarakat tuh masih awam berpikiran bahwa demam berdarah itu demam yang mengeluarkan darah, gitu kan ya dokter. Nah itu apa sih bedanya sama demam berdarah Dengue? Oke, jadi sekilas ya, jadi kita ini ada demam berdarah, tapi itu sebenarnya salah kaprah juga ya, dia nggak yang melulu semua yang trombositnya turun itu pasti demam berdarah. Jadi demam Dengue itu yang kita bisa bicara di sini, yang itu tuh aman kalau dia memang tidak ada perdarahan. Jadi ada demam Dengue dan juga ada demam berdarah Dengue. Jadi ini sebenarnya kalau gejalanya tuh hampir sama. Jadi dia ada demam yang 2-7 hari, dia yang itu tuh panasnya tuh tinggi ya Mbak ya. Jadinya dia itu turun sebentar pakai paracetamol, tinggi lagi. Kemudian khasnya lagi itu dia nggak ada batuk pilek, jadi cuma demam doang, demam aja. Kemudian sakit kepala, matanya sakit, panas gitu. Kemudian pegelinu di seluruh tubuh, mual muntah. Itu memang tanda-tanda dari demam Dengue atau demam berdarah Dengue. Nah ini apa yang bedain? Jadi sebenarnya yang bedain itu lebih ke laboratoriumnya. Nah ini dokternya nih yang bisa baca gitu ya. Jadi kalau kita memang ada demam yang seperti itu, buat sahabat sehat di rumah juga, kalau ada temennya, ada keluarganya dia yang ada demam yang seperti tandanya yang tadi saya bilang, yaitu memang harus segera cek ke laboratorium. Ceknya kapan dokter? Ceknya itu hari kedua apa hari ketiga. Bagusnya sih hari ketiga ya, hari ketiga demam nanti dicek. Nah setelah itu baru kita tahu bahwa ini sebenarnya yang demam Dengue biasa aja atau dia adalah demam Dengue yang demam berdarah Dengue gitu loh Mbak. Itu namanya nanti ada pemeriksaannya, lihat trombositnya kalau sahabat sehat juga tahu. Kemudian lihat nanti parameter lab yang lain, namanya adalah hematokrit. Nah ini nanti yang membedakan keduanya itu adalah dari laboratorium tersebut. Kemudian bahayanya apa? Kalau dokter itu sudah bilang, oh Bu ini dia sudah ke arah demam berdarah yang bahaya tadi ya, itu tuh biasanya nanti ada edukasinya yang lebih lagi ke pasien, ke keluarga pasien, dan memang harus dirawat inap karena dia di sini harus pengecekan laboratoriumnya tuh berkala. Jadi nggak bisa sembarang-barang, oh udah cek, udah saya nggak apa-apa dokter, saya pulang. Belum tentu. Kalau memang dari laboratoriumnya itu memang harus rawat inap, ya memang harus dirawat inap gitu. Jadi kalau bedain ini apakah harus ada perdarahan, belum tentu ada perdarahan Mbak gitu. Tapi kita lihat dari klinisnya, lihat dari laboratoriumnya juga gitu. Terus demam berdarah itu sendiri kalau kan harusnya 3 hari ya baru dibawa ke rumah sakit. Nah kalau masih hari pertama atau hari kedua itu bagaimana dokter? Nah kalau seperti itu, misalkan kita ada keluarga di rumah yang sakit demam seperti itu tadi, pertolongan pertama kita adalah banyakin minum ya. Jadi ini harus banyak minum. Kalau untuk obat pertama itu adalah paracetamol. Kalau dia panas kan dengan paracetamol. Kemudian kalau memang masih bisa beraktivitas, masih bisa makan minum biasa, itu masih aman aja Mbak, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru dibawa di rumah sakit gitu ya. Tetapi kalau dia sudah ada mual muntah hebat, wah minum aja nggak bisa nih gitu ya. Kemudian kok
ada mimisan, ada gusi berdarah. Nah, itu yang memang dia harus datang ke rumah sakit secepatnya gitu. Tapi pertolongan pertama adalah intinya mau makan, dia mau minum, nggak muntah gitu masih aman. Iya. Ya. Iya, dokter. Terus ketika pasien sampai di rumah sakit dan terdiagnosa ini demam berdarah, bagaimana pertolongan pertama yang dilakukan oleh rumah sakit? Kalau di rumah sakit kita lihat awal dia datang kayak mana dulu ya. Kalau dia memang dari tanda vitalnya, dari penampakannya ini memang dia yang harus segera pasang infus, ya dipasang infus gitu. Tapi kalau misalkan dia masih lumayan nih, bisa datang, bisa jalan sendiri, tapi dia ngeluh, saya demam dokter, masih bisa makan, masih bisa minum, oh masih gitu. Biasanya nanti itu kita cek dulu darahnya tadi, memang ada ke arah kebocoran plasma yang tadi saya bilang atau enggak gitu loh. Kalau enggak ya sudah, mungkin asalkan dia bisa makan minum, trombositnya di atas, masih di atas 100.000, itu masih bisa rawat jalan. Tapi kalau dia di bawah 100.000, ada tanda perdarahan, nggak mau makan, nggak mau minum, ya langsung rawat inap, pokoknya langsung pasang infus. Intinya cairan sih mbak yang dimasukin gitu. Iya, karena memang butuh cairan ya dalam. Jadi cairannya ini memang dia utamanya kalau untuk di demam denggi ini gitu. Titik kritis pada pasien itu di bagian saat apa dokter? Yang harus kita waspadai agar tidak makin memperburuk keadaan pasien itu. Jadi kalau demamnya itu tadi kan 2-7 hari. Fase kritis itu biasanya di hari ke-4, 5, 6 gitu ya. Nah, dilihatlah kondisi pasien itu gimana. Kalau memang maksudnya kayak suami saya nih ya ada sakit, kok tak lihat 3 hari kok kayak gini aja, tambah nggak mau makan, tambah ini, ya itu langsung bawa ke rumah sakit. Tetapi apa yang bisa kita lakukan di rumah intinya adalah tadi ya, kembali lagi ke makan sama minum. Karena sebenarnya trombosit ini pun dia akan naik itu setelah di hari ke-7. Jadi otomatis aja dia naik gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru tambah darah, nggak perlu. Nanti dia juga akan naik. Tapi kita adalah observasi masalah perdarahannya. Yang kayak tadi saya bilang, ada mimisan enggak? Ada gusi berdarah enggak? Sama yang ketiga ini biasanya yang kita suka lupa tuh cewek kalau menstruasi. Nah, itu bahaya ya. Jadi kalau ada demam, kemudian memang dia demam denggi, tapi dia wanita dan dia menstruasi, kalau saya sih sarannya tetap dirawat. Karena itu cepet banget, beberapa pasien itu cepet banget turun trombositnya. Ya, itu lebih bahaya lah dibanding yang mereka nggak ada perdarahan sama sekali gitu. Dan biasanya trombosit yang keberapa sih dokter yang sampai menimbulkan pasien itu jadi harus menerima donor darah? Oke, jadi kalau secara teorinya itu kalau trombositnya itu masih di bawah yang harus terima ya. Jadi gini, yang harus terima transfusi itu kalau dia di bawah 20.000 tapi dia ada perdarahan. Jadi kalau kita lihat kok ini 19.000 sekian, terus ini tadi wanita lagi menstruasi, nah itu kita tambah darahnya. Tetapi kalau ini ada satu pasien dia masih muda, dia nggak ada perdarahan gitu ya, pokoknya aman aja deh, walaupun dia trombositnya 15.000 ya nggak perlu gitu. Tapi kalau di bawah 10.000 ada atau tidak ada perdarahan, itu memang harus tambah darah. Jadi nggak semua pasien trombosit rendah nanti harus ditambah darah gitu ya. Karena pernah saya dapat pasien gitu juga, dia udah panik duluan nih keluarganya. Dokter, ini tuh turun dokter, dari yang awalnya 50.000 turun jadi 15.000. Ini gimana kok nggak ditambah darah? Ya nggak ada, karena memang nggak ada perdarahan gitu loh. Jadi memang nggak semua itu sama. Nanti bisa dilihat masing-masing pasiennya itu beda. Tergantung gitu. kondisi tubuhnya. Iya betul gitu ya. Terus upaya apa sih dokter untuk pasien yang baru pulang dari rawat inap di rumah sakit, gimana nih biar dia itu cepat recovery gitu kali ya di rumah? Jadi kalau ini kan tadi disebabkannya oleh virus Dengue ya, namanya virus, dia sebenarnya adalah imunitas tubuh kita. Nah, tapi orang yang sudah habis rawat inap ini biasanya 1-2 minggu itu masih lemes, belum fit gitu ya, masih aduh masih nggak enak loh. Jadi waktu kontrol tuh biasanya seperti itu, kok saya masih gampang capek ya dok ya gitu ya. Nah itu ya udah nggak apa-apa, nggak usah khawatir berlebihan gitu ya. Yang penting tadi balik lagi makan, balik lagi minum.
Jadi yang meningkatkan imunitas itu apa? Ya protein. Protein itu apa? Lauk-laukan, buah, sayur, kayak gitu yang harus ditingkatkan. Jadi jangan gula ya. Jangan nanti kalau kita berkunjung kasihnya donat, kasihnya roti. Nah, itu nggak benar. Lebih baik pakai dibawainnya buah-buahan gitu. Gimana kalau dengan madu, dokter? Madu boleh, madu boleh, sari kurma boleh, tapi nggak ada spesifik harus pakai jus buah vita ya. Biasanya kita nyebut merek ini ya, jadi bukan endorse ya teman-teman. Jadi ini kan memang beberapa orang tuh mesti kalau dia sudah ada diomonginnya demam berdarah tuh mesti ada buah vita gede banget di sebelahnya. Padahal sebenarnya belum tentu itu ya. Yang penting dari makanan, dari minuman sendiri gitu. Iya. Dan terakhir nih dokter, saran dari dokter untuk para sahabat di rumah, gimana sih supaya kita tuh bisa terhindar dari wabah penyakit demam berdarah ini? Iya, jadi kalau memang mau menghindari banget agak susah, karena kita memang di iklim tropis di mana si nyamuk itu sendiri ya sukanya di daerah kita gitu ya. Jadi si nyamuk itu tuh dia nggak tahan dingin, Mbak. Makanya dia adalah di daerah Indonesia gini nih dia suka. Kemudian itu dia ada jam kerjanya. Jam kerjanya itu ada, jadi biasanya pagi atau dia memang menjelang maghrib gitu ya. Nah dia itu juga sukanya adalah di gantungan baju, di genangan air gitu ya. Jadi kalau untuk menjaga biar kita tetap sehat, ya ini PSN itu ya, pemberantasan sarang nyamuknya dia harus dilaksanakan. Jangan sering banyak gantung-gantung baju gitu ya. Kemudian yang ketiga ya ini imunitas kita yang harus bagus. Jadi yang maamnya kita, olahraganya juga gitu. Jadi sahabat sehat tuh tidak boleh mager buat olahraga ya. Jadi itu olahraga tuh penting untuk mengatasi semua penyakit itu. Intinya adalah dari imunitas tubuh kita gitu ya. Terima kasih ya dokter atas jawabannya, atas ilmunya untuk saya pribadi, untuk semua sahabat sehat di rumah. Semoga menjadi berkah untuk kita semua ilmunya dan semoga kita semua sehat dan demam berdarah tuh jadi nggak meningkat terus gitu ya dokter, bisa menurun gitu, karena kan itu bisa menyebabkan kematian juga ya dokter ya. Sangat waspada banget dengan nyamuk dengue. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mau menonton, menyempatkan mendengarkan kita membahas tentang demam berdarah dan dengue ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.